Shalom semuanya. Oke, aku minta maaf sebelumnya kalau sebelumnya aku sampaikan ya. Aku pernah sampaikan dulu, baik itu lewat tulisan atau lewat ucapan. Aku pengen fokus ke YouTube, akun YouTube channelku, ya kan. Tapi kenyataannya aku nggak sering upload konten ya, konten-konten rohani karena beberapa alasan yang terjadi belakangan ini. Aku minta maaf. Dan kali ini aku harap aku bisa bangkit kembali. Ya, aku mau sharing dikit lah tentang terombang-ambing. Nah, apa maksudnya terombang-ambing? Mungkin kalau kita pikir ya, kita dalami gitu. Terombang-ambing berarti kayak gelombang laut dong. Terombang-ambing gitu ya. Ya, betul. Jadi bisa jadi seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin ya. Nah, itu seperti apa? Maksudnya kita bisa baca lebih jauh ya, kita bisa pahami lebih dalam lewat Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke, ayat 6 tadi ada ditulis di sini, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi terombang-ambing itu maksudnya bimbang, ragu, gitu ya. Nggak serius gitu loh, mendua hati. Yang didoakan, yang dibawakan dalam doa A, yang dikerjakan B. Yang harusnya dituju A, tapi malah menyimpang untuk ke B, ke C, ke D, mendua hati teman-teman. Sehingga ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Meskipun kita bawa dalam doa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Tapi kalau kita terus keras kepala ya, untuk tidak melakukan apa yang menjadi panggilan kita, ya, kita malah menjauh dari Tuhan. Bagaimana ya? Apa yang kita harapkan dari Tuhan itu terjadi gitu loh. Bagaimana ya kita bisa menerima hal-hal dari Tuhan ya, harapan kita, doa kita gitu kan. Bagaimana itu terjadi ya? Apalagi kalau mungkin diantara kita pernah menerima kata-kata marifat ya, atau nubuatan lewat hamba Tuhan ya, dinubuatkan atau dimarifatkan begitu kan. Nanti kamu akan begini, tapi ternyata tidak jadi demikian. Kenapa? Ya kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita melakukan hal yang sejalan untuk kita bisa mencapai hal itu, atau kita malah menjauh dari Tuhan, tidak melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita meresponi panggilan Tuhan itu dengan benar atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri, teman-teman. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu kembali lagi, kita bawa dalam doa. Memang tidak salah kita bilang, Tuhan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Tidak salah, teman-teman. Justru lewat situ kita mau berserah, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan yang akan membuat diri kita ini sadar kalau apa yang kita lakukan itu bisa jadi salah jalan, salah jalur, bisa jadi menyimpang, bisa jadi bukan itu yang harusnya kita lakukan. Jadi doa pertama. Yang kedua, firman Tuhan, ayat-ayat di Alkitab, dalam Alkitab ya, ketika kita baca bisa jadi itu menjadi rema, sesuatu yang mengena di hati kita. Lewat situ Tuhan bisa berbicara kepada kita, menguatkan iman kita bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan pasti akan buat hal-hal yang sudah Dia janjikan, yang sudah Dia sampaikan pada kita ya, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana bagian dari kita. Kalau kitanya tidak mau taat, kitanya tetap mencoba untuk melakukan yang lain, hal-hal yang gak sejalan gitu ya dengan rancangan Tuhan. Memang awal-awal kita ya masih merasa seperti gak tenang ya,
karena kita mendua hati, kita bimbang, aku udah pernah doakan nih, aku mau lakukan ini gitu kan, aku mau meresponi panggilan Tuhan, tapi kenyataannya aku nggak dapat uang dari apa yang aku kerjakan selama ini, aku nggak dapat hasil buat diri aku merasa kok kayaknya ini bukan sesuai dengan latar belakang pendidikan aku ya. Aku semakin kesini semakin merasa aku nih orang yang biasa-biasa aja. Aku bukan orang yang hebat yang kayak orang-orang terkenal yang dipakai Tuhan luar biasa. Aku nih orang biasa aja. Kita semakin hari malah semakin begitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya apa yang akan kita terima dari Tuhan kalau yang kita kerjakan ya akhirnya ya tidak sejalan begitu. Dan pada akhirnya semangat kita semakin menurun ya. Harusnya semakin semangat mengerjakan panggilan kita, malah yang ada kita semakin malas, semakin menyerah gitu dengan keadaan. Ya ujung-ujungnya kalau terus dibiarkan begitu ya tetap apa yang terjadi, kita tidak akan menerima hal itu dari Tuhan, apa yang Tuhan sudah sampaikan pada kita gitu. Jadi puji Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita mengubah jalan kita agar sejalan dengan rancangannya Tuhan. Tapi kalau udah terlambat semuanya, apa mau dikata? Jadi teman-teman, kembali lagi, yuk kita bangkit kembali, yuk kita introspeksi diri kita, apa sih yang menjadi panggilan hidup kita ini gitu ya. Aku percaya setiap kita masing-masing itu dipakai Tuhan ya dalam bidang-bidang ya, banyak bidang lah, masing-masing punya panggilan kita masing-masing. Kita harus cari tahu apa itu, dan kita harus memilih ya, menentukan pilihan kita dengan tepat. Karena kalau pilihan kita salah, kembali lagi di ayat 7 tadi dituliskan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oke? Nah, cara taunya apakah pilihan kita itu tepat atau tidak? Ya itu kembali lagi tadi ayat 7 sudah dituliskan, bimbang, jangan bimbang kan? Nah, kalau pilihan kita tepat, kita harusnya tegas dengan diri kita. Cara taunya kalau kita tidak tegas ya, alias kita bimbang, itu kenapa kita bimbang? Maksudnya apa yang terjadi gitu ya ketika kita tidak tegas, apa yang terjadi ketika kita bimbang? Ya kita nggak tenang. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita rasanya tuh nggak tenang melakukan hal B, C, D gitu kan. Itu seperti nggak tenang gitu loh. Kayaknya bukan ini deh yang harus kulakukan, bukan ini deh panggilanku ya. Kita sudah peka duluan, sebetulnya panggilan kita tuh A. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus introspeksi diri lagi ya. Nah poin kedua, catatan nomor 2 ya. Kalau tadi catatan nomor 1 mengenai terombang-ambing dalam menentukan pilihan. Yang nomor 2 ialah terombang-ambing karena pengaruh orang lain atau pengaruh lingkungan. Nah Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ayat ini mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk ayo kita introspeksi diri. Ini saya melakukan panggilan ini untuk supaya orang tua saya senang gitu ya, bahagia, sukacita, padahal itu bukan panggilan dari Tuhan. Nah jadi bukan berarti kita tidak mau menyenangkan orang tua, bukan begitu ya. Bukan berarti kita tidak mau menyenangkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita ya, tante, om, siapapun itu kan. Maksudnya mereka, diantara mereka lah ya, walaupun gak semua, pasti ada aja yang ikut sukacita, ikut bahagia kalau kita mencapai sesuatu hal gitu ya dalam hidup kita. Kita melakukan panggilan kita gitu loh dalam hidup kita ada hal yang kita tuju gitu loh. Maksudnya masa depan kita itu kita kejar gitu loh, kita kerjakan apa yang bermanfaat untuk masa depan kita ya. Pasti ada lah diantara mereka yang senang gitu kan. Tapi jangan lupakan
bahwa Tuhanlah yang memberikan kita masa depan. Tuhan yang membuat kita berpengharapan. Nah, intinya itu kembali lagi. Pusatkanlah, fokuskanlah ya tujuanmu berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan arahkan dalam hidupmu, ya. Apa yang Tuhan mau untuk kau kerjakan. Sekali lagi Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oke. Jadi tentukanlah pilihan dalam hidup kita ini berdasarkan firman Tuhan atau berdasarkan apa yang kita telah dengar dari Tuhan, ya. Roh Kudus tuntun kita, yakin, percaya bahwa oke, Tuhan ternyata mau aku melakukan ini meskipun ada hal-hal yang harus aku hadapi, meskipun ada kesulitan yang harus aku lewati, tapi tetap ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya yang kita perlukan. Bahkan ketika kita berharap dalam hati saja, Tuhan sudah terlebih dahulu tahu. Apalagi kita bawa dalam doa, kita kasih tahu pada Tuhan, kita jujur, kita open, terbuka di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Oke? Jadi akhir kata dalam video ini, responi panggilan Tuhan dalam hidupmu dengan pilihan yang tepat. Kamu tentukan untuk kamu kerjakan dengan tekun dalam hidupmu. Oke. Terima kasih yang sudah like. Jangan lupa subscribe juga akun ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.